Realitas, seperti yang sering kita pahami, hanyalah pantulan dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan mendalam. Apa yang kita lihat, sentuh, dan rasakan dalam dunia fisik hanyalah bayangan dari kebenaran yang lebih agung. Realitas sejati bukan sekadar materi yang tampak di depan mata, melainkan suatu dunia spiritual yang saling terhubung, penuh cinta, dan melampaui batas ruang serta waktu. Dunia fisik adalah ilusi. Segala yang kita anggap nyata hanyalah proyeksi dari kesadaran yang lebih tinggi. Seperti bayangan di permukaan air yang tenang, kehidupan yang kita jalani adalah refleksi dari kesadaran batin yang lebih mendalam. Kita terjebak dalam persepsi bahwa dunia ini adalah satu-satunya kebenaran, padahal ia hanyalah lapisan terluar dari realitas yang lebih luas. Materi yang tampak padat sebenarnya hanyalah energi yang bergetar dengan frekuensi tertentu. Apa yang kita lihat dengan mata adalah interpretasi terbatas dari pikiran kita yang sering kali dikaburkan oleh ego dan persepsi yang terbatas. Pada hakikatnya, kita adalah makhluk spiritual yang menjalani pengalaman manusia, bukan sebaliknya. Kita bukan hanya tubuh atau identitas yang terikat pada peran, status, atau kepemilikan. Jiwa kita berasal dari sumber yang sama, bagian dari kesadaran ilahi yang tak terbagi. Kita hadir di dunia ini untuk merasakan, belajar, dan berkembang, membawa cahaya kesadaran yang lebih tinggi ke dalam setiap pengalaman. Tubuh hanyalah kendaraan bagi jiwa untuk berinteraksi dengan dunia ini, namun esensi sejati kita melampaui bentuk fisik yang terbatas. Keterhubungan adalah inti dari realitas sejati. Kita semua terhubung, satu dengan yang lain, dengan alam semesta, dan dengan sang sumber yang menciptakan segalanya. Pemisahan adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Saat kita melihat seseorang, kita sebenarnya melihat pantulan diri kita sendiri dalam bentuk yang berbeda. Setiap makhluk, setiap peristiwa, adalah bagian dari tarian energi yang saling terjalin dengan harmoni sempurna. Ketika kita mulai memahami hakikat realitas ini, kesadaran kita berubah. Kita tidak lagi merasa terisolasi atau terasing. Kita menyadari bahwa setiap tindakan, setiap pikiran, memiliki resonansi yang mempengaruhi seluruh jaringan kehidupan. Kasih sayang, empati, dan cinta muncul secara alami ketika kita merasakan kesatuan ini. Rasa takut, kebencian, dan keserakahan memudar ketika kita mengerti bahwa melukai orang lain sama dengan melukai diri sendiri. Untuk mengalami realitas sejati ini, kita perlu melampaui pikiran yang terikat pada bentuk dan mengizinkan diri kita merasakan keheningan batin. Dalam keheningan, di luar hiruk-pikuk pikiran yang terus berputar, kita dapat merasakan getaran cinta yang mendasari segalanya. Realitas sejati hanya dapat dipahami melalui pengalaman batin yang mendalam, bukan sekadar konsep intelektual. Menyadari hakikat realitas adalah langkah pertama menuju pencerahan. Ini adalah panggilan untuk membebaskan diri dari ilusi keterpisahan dan kembali kepada kesadaran bahwa kita semua adalah satu, terhubung dalam kasih yang tak terbatas. Dunia ini bukan sekadar tempat untuk bertahan hidup, melainkan arena bagi jiwa untuk berkembang, mencintai, dan menemukan kebenaran sejati di balik tirai ilusi. Ego adalah suara dalam diri yang berbisik dengan nada kepemilikan dan ketakutan. Ia adalah bisikan halus yang mengatakan, "Aku terpisah, aku harus lebih baik, aku harus memiliki lebih banyak, aku harus dilindungi." Namun, apakah ego benar-benar siapa kita? Atau hanya bayangan yang menutupi cahaya sejati yang ada di dalam diri? Pada hakikatnya, ego adalah ilusi. Ia muncul sebagai bagian dari pikiran yang terikat pada identitas palsu, nama, status, pencapaian, peran sosial, bahkan luka masa lalu. Ego menciptakan dinding yang memisahkan kita dari orang lain, dari alam semesta, dan yang terpenting, dari diri sejati kita. Ia meyakinkan kita bahwa kita terpisah, rentan, dan harus terus berjuang untuk mempertahankan citra diri yang rapuh. Namun, ego bukanlah diri sejati kita. Diri sejati melampaui segala label dan batasan. Ia adalah esensi murni yang penuh dengan cinta, keberanian, dan keutuhan. Diri sejati tidak perlu pembuktian karena ia sudah lengkap. Tetapi ego takut akan ketidakberdayaannya,
terus berusaha mengendalikan. Ia menciptakan ketakutan akan penolakan, keraguan diri, dan ilusi bahwa kebahagiaan hanya dapat ditemukan di luar diri kita. Ego selalu ingin mengendalikan. Ia berbisik bahwa kita harus membuktikan nilai diri melalui pencapaian dan pengakuan eksternal. Namun, semakin kita menyerah pada kendali ego, semakin kita terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan. Mengapa? Karena ego tidak pernah puas. Ia selalu menginginkan lebih sukses, lebih banyak harta, lebih banyak pengakuan. Seolah-olah kebahagiaan adalah sesuatu yang harus diraih, bukan ditemukan dalam keberadaan saat ini. Namun, ada jalan keluar, kesadaran. Kita dapat melampaui ego dengan menyadari keberadaannya. Mengamati ego dengan penuh perhatian, seolah menjadi saksi atas pikiran kita sendiri, mengungkapkan bahwa ego hanyalah suara, bukan kebenaran. Saat kita menyadari bahwa ego hanyalah bagian dari pikiran yang terprogram, kekuatannya mulai memudar. Mengatasi ego bukan berarti menghancurkannya, melainkan memahami bahwa ia hanyalah alat, bukan tuan. Ego muncul untuk melindungi kita, namun ia menjadi berlebihan ketika mulai mendikte hidup kita. Kita dapat belajar membiarkannya ada, tanpa membiarkan ia mengambil kendali. Ini dimulai dengan keheningan, dengan mengamati pikiran tanpa terperangkap di dalamnya. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Saat ego aktif, air danau menjadi keruh dan beriak, mencerminkan dunia dengan distorsi. Namun ketika kita mengamati dengan keheningan, riak itu mereda dan permukaan danau menjadi jernih. Di momen itu, kita dapat melihat pantulan langit dengan jelas. Itulah diri sejati kita, yang murni, jernih, dan penuh kedamaian. Mengatasi ego adalah perjalanan kembali ke pusat diri. Ini adalah tentang mengenali bahwa kita tidak perlu terus membuktikan diri atau berlomba-lomba menjadi yang terbaik untuk merasa berharga. Nilai sejati kita sudah ada, lahir dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, cahaya yang terhubung dengan seluruh kehidupan. Ketika ego mulai memudar, yang tersisa hanyalah cinta. Cinta untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk kehidupan dalam segala bentuknya. Melepaskan ego bukan berarti kehilangan identitas, melainkan menemukan identitas yang lebih dalam, identitas sebagai jiwa yang utuh, penuh makna, dan terhubung dengan segala yang ada. Jalan menuju pencerahan bukanlah sebuah tujuan akhir yang dapat dicapai dengan tergesa-gesa. Ia adalah perjalanan batin yang mendalam, penuh makna, dan terus berkembang seiring kita belajar mengenali siapa diri kita yang sejati. Pencerahan bukanlah tentang menjadi sesuatu yang baru, melainkan kembali mengingat apa yang sebenarnya telah ada di dalam diri sejak awal, esensi yang penuh cinta, kedamaian, dan kebijaksanaan. Perjalanan ini dimulai dengan kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada pikiran kita yang sibuk, lebih dalam daripada suara ego yang terus berbicara. Pencerahan adalah tentang menyingkap lapisan-lapisan yang selama ini menutupi cahaya batin kita, lapisan ketakutan, keraguan, luka, dan identitas palsu yang kita kenakan untuk melindungi diri. Namun, jalan ini tidaklah linier. Pencerahan tidak datang dalam satu momen ajaib, melainkan melalui proses yang penuh dengan keheningan, refleksi, dan kejatuhan yang berulang. Kadang, kita merasa telah menemukan cahaya, hanya untuk tersesat kembali dalam bayangan ego yang lama. Namun, setiap langkah, bahkan yang terasa seperti kemunduran, adalah bagian berharga dari perjalanan itu sendiri. Ada banyak jalan menuju pencerahan. Bagi sebagian orang, ia hadir melalui meditasi yang mendalam, di mana keheningan membuka ruang bagi kebenaran batin untuk bersinar. Bagi yang lain, ia muncul dalam momen-momen sederhana, dalam kekaguman akan keindahan alam, dalam tindakan kasih tanpa syarat, atau dalam rasa syukur yang tiba-tiba meluap dari dalam hati. Tidak ada satu cara yang benar, karena pencerahan adalah perjalanan yang sangat personal. Namun, ada satu benang merah yang menghubungkan semua jalan ini, melepaskan ego. Ego, dengan segala bisikan ketakutannya, adalah kabut yang menghalangi kita dari melihat realitas sejati. Ketika kita belajar mengamati ego tanpa terjebak di dalamnya, cahaya pencerahan mulai muncul perlahan.
kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita, bukan emosi yang datang dan pergi, melainkan kesadaran yang mengamati semuanya dengan keheningan yang penuh cinta. Dalam perjalanan ini, kesabaran dan ketekunan adalah kunci. Tidak ada pencerahan yang instan, karena proses ini menuntut keberanian untuk menghadapi diri sendiri dengan jujur. Kadang, kita harus berhadapan dengan luka lama yang terpendam, ketakutan yang telah lama dihindari, atau keyakinan yang membatasi diri kita. Namun, justru dalam menghadapi kegelapan itulah kita menemukan cahaya yang sejati. Pencerahan sejati bukan tentang melarikan diri dari dunia atau mencari kesempurnaan. Ini tentang hadir sepenuhnya di momen ini, dalam segala kekacauan dan keindahannya. Ini adalah tentang menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian, menerima diri apa adanya, dan hidup dengan hati yang terbuka bagi kehidupan. Pada akhirnya, pencerahan adalah pengingat bahwa kita sudah lengkap. Kita tidak perlu menjadi sesuatu yang lain untuk merasa utuh. Kita hanya perlu berhenti, mendengarkan keheningan dalam diri, dan mengizinkan cahaya batin kita bersinar. Karena pencerahan bukanlah tentang menjadi berbeda, ia adalah tentang menjadi diri sejati dengan keindahan dan kearifan yang telah ada sejak awal. Ketenangan bukanlah sekadar ketiadaan suara atau aktivitas. Ia adalah ruang batin yang sunyi, di mana pikiran yang sibuk mereda dan jiwa dapat beristirahat dalam keheningan yang penuh makna. Dalam dunia yang serba cepat dan bising, ketenangan menjadi oasis yang menghubungkan kita kembali dengan diri sejati, sumber kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta yang tak terukur. Namun, mengapa ketenangan begitu penting dalam perjalanan spiritual? Karena dalam ketenangan, suara ego yang bising meredup. Di sana, kita tidak lagi terperangkap dalam kekhawatiran akan masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Ketenangan membuka ruang untuk mengalami momen ini dengan utuh, menghadirkan kesadaran penuh yang jarang kita rasakan di tengah kesibukan hidup. Ketika kita benar-benar tenang, kita menyadari bahwa banyak keresahan yang kita alami hanyalah hasil dari pikiran yang terus bergerak, bukan kenyataan yang sebenarnya. Ketenangan adalah seperti danau yang permukaannya menjadi jernih ketika angin berhenti berhembus. Dalam kejernihan itu, kita dapat melihat ke dalam, menyadari bahwa inti dari diri kita adalah damai, utuh, dan terhubung dengan alam semesta. Ketenangan memungkinkan kita mendengar bisikan lembut dari kebijaksanaan batin yang sering tertutupi oleh kebisingan pikiran. Itu adalah momen di mana kita menyadari bahwa solusi atas banyak masalah kita tidak datang dari lebih banyak berpikir atau berusaha keras, melainkan dari keberanian untuk berhenti sejenak dan mendengarkan keheningan yang berbicara. Namun, mencapai ketenangan bukan berarti melarikan diri dari dunia. Sebaliknya, ketenangan mengajarkan kita bagaimana hadir sepenuhnya di tengah kehidupan. Ia tidak berarti kita berhenti bertindak, melainkan bertindak dengan kesadaran penuh. Dalam ketenangan, setiap langkah menjadi lebih bermakna, setiap kata yang diucapkan lebih penuh makna, dan setiap keputusan lebih selaras dengan kebenaran diri. Ada banyak jalan menuju ketenangan. Meditasi adalah salah satunya, sebuah latihan untuk mengamati napas, pikiran, dan perasaan tanpa menghakimi. Doa yang tulus juga dapat membawa ketenangan saat kita melepaskan beban ke hadapan kekuatan yang lebih besar. Bahkan waktu yang dihabiskan di alam, mendengarkan gemerisik dedaunan atau suara ombak, dapat membawa kita kembali pada keheningan alami yang telah ada di dalam diri. Yang terpenting adalah memahami bahwa ketenangan sejati tidak bergantung pada keadaan luar. Ia adalah kondisi batin yang dapat kita bawa kemana saja, bahkan di tengah kesibukan dan tantangan hidup. Ketenangan mengajarkan kita untuk menjadi pusat yang kokoh di tengah badai kehidupan, menemukan kedamaian bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Ketika kita memilih untuk hidup dalam ketenangan, kita tidak hanya menemukan kedamaian bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Seperti lilin yang menyala dalam kegelapan, ketenangan kita dapat menginspirasi dan menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah di sekitar kita. Pada akhirnya, ketenangan adalah gerbang menuju pencerahan, tempat di mana kita tidak lagi mencari di luar diri, melainkan menemukan segalanya dalam keheningan batin yang suci. Di sanalah,
dalam ketenangan yang mendalam, kita benar-benar merasakan kehadiran diri sejati yang telah lama kita cari. Penyerahan diri adalah salah satu pelajaran paling mendalam dalam perjalanan spiritual. Namun, banyak yang salah paham dengan konsep ini. Penyerahan diri bukanlah tanda kelemahan atau menyerah pada kehidupan. Sebaliknya, ini adalah tindakan penuh kekuatan, keberanian untuk melepaskan kendali yang semu dan mempercayai kebijaksanaan alam semesta yang jauh melampaui pemahaman pikiran kita. Di dunia yang dipenuhi dengan dorongan untuk terus mengendalikan segalanya, penyerahan diri seringkali terasa menakutkan. Kita ingin memastikan bahwa setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap hasil berjalan sesuai dengan keinginan ego kita. Namun, betapa sering kita merasa lelah, frustrasi, dan kecewa ketika kenyataan tidak sejalan dengan ekspektasi tersebut? Ketika kita berusaha mengendalikan segalanya, kita justru menjadi tawanan ketakutan akan kegagalan. Penyerahan diri mengajarkan kita untuk melepaskan ilusi tersebut. Ia bukan berarti kita berhenti berusaha atau menjadi pasif, melainkan mengundang kita untuk beraksi dengan keyakinan bahwa apa yang terjadi, baik atau buruk menurut perspektif terbatas kita, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Ini tentang mempercayai bahwa ada kebijaksanaan yang bekerja dalam setiap momen, bahkan dalam kesulitan dan ketidakpastian. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir dengan deras. Jika kita terus melawan arus, berusaha mengontrol kemana air membawa kita, kita hanya akan kelelahan. Namun, ketika kita menyerah pada aliran tersebut, tidak berarti kita berhenti bergerak. Sebaliknya, kita belajar mengikuti arus dengan kesadaran penuh, membiarkan sungai kehidupan membawa kita ke tempat yang seharusnya, dengan kepercayaan bahwa perjalanan itu memiliki makna yang lebih dalam. Penyerahan diri adalah sikap percaya bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada kekuatan yang lebih besar yang menopang dan membimbing kita. Apakah itu disebut sebagai Tuhan, alam semesta, cinta, atau kebijaksanaan batin? Dengan penyerahan, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Membiarkan diri kita terbuka pada keajaiban dan kebijaksanaan yang muncul dari momen yang tidak terduga. Namun, penyerahan diri memang tidak selalu mudah. Ego kita yang terbiasa mengontrol akan terus berbisik, bagaimana jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Tapi inilah paradoksnya, justru dengan melepaskan kendali, kita menemukan kedamaian. Dengan mempercayai bahwa hidup memiliki caranya sendiri, kita berhenti melawan kenyataan dan mulai berdamai dengannya. Penyerahan diri juga mengajarkan kita untuk menerima apa yang ada dengan hati yang lapang. Ketika kita berhenti melawan rasa sakit dan ketidakpastian, kita menemukan bahwa penderitaan kita berkurang. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena perspektif kita berubah. Kita belajar merangkul segala sesuatu sebagai bagian dari proses pertumbuhan jiwa kita. Pada akhirnya, kekuatan sejati terletak dalam kemampuan kita untuk melepaskan. Ketika kita menyerah, kita tidak kehilangan diri. Sebaliknya, kita menemukan diri yang lebih dalam, lebih damai, dan lebih terhubung dengan kehidupan itu sendiri. Penyerahan diri adalah undangan untuk berhenti berjuang melawan arus dan membiarkan hidup mengalir melalui kita dengan keindahan dan kebijaksanaan yang sempurna. Hidup sebagai diri sejati adalah panggilan terdalam setiap manusia. Ini adalah perjalanan kembali ke inti keberadaan kita, sebuah perjalanan untuk menjadi otentik, hidup dengan kebenaran, dan mengekspresikan esensi jiwa tanpa topeng. Namun, jalan menuju hidup yang otentik seringkali dipenuhi tantangan. Dunia mengajarkan kita untuk menyesuaikan diri, bersembunyi di balik ekspektasi, dan menekan suara hati demi penerimaan sosial. Namun, di dalam diri setiap manusia, ada panggilan yang tak bisa diabaikan. Suara halus yang mengundang kita untuk hidup dengan penuh kejujuran. Suara ini berbisik saat kita merasa kosong meski semua pencapaian duniawi telah diraih. Suara ini berbicara saat kita merasa terasing dalam keramaian, saat kita merasa ada sesuatu yang hilang meski segalanya tampak sempurna di permukaan. Hidup sebagai diri sejati bukan hanya tentang menjadi diri sendiri dalam arti dangkal.
Ini adalah tentang hidup selaras dengan nilai, prinsip, dan panggilan batin yang paling murni. Ini tentang berani menanggalkan peran yang dipaksakan dunia dan menyatakan, inilah aku, dengan segala kelebihan dan ketidaksempurnaanku. Namun, mengapa begitu sulit untuk hidup secara otentik? Salah satu alasannya adalah ketakutan. Ketakutan akan penolakan, ketakutan dianggap berbeda, dan ketakutan menghadapi ketidaktahuan orang lain tentang siapa kita sebenarnya. Ego kita menginginkan penerimaan dan kenyamanan, sehingga kita seringkali mengorbankan keaslian demi rasa aman semu. Tetapi hidup yang sejati menuntut keberanian. Keberanian untuk rentan, menunjukkan sisi terdalam kita, dan berdiri dengan integritas meskipun itu berarti melawan arus. Keberanian untuk mengatakan kebenaran, bahkan ketika lebih mudah untuk berbohong. Keberanian untuk mencintai diri sendiri, bahkan ketika dunia mengajarkan kita untuk merasa tidak cukup. Hidup sebagai diri sejati adalah tentang menghapus lapisan demi lapisan topeng yang kita kenakan. Ini adalah tentang melepaskan kebutuhan untuk dikendalikan oleh opini orang lain. Ketika kita berani menjadi diri sendiri, kita membebaskan diri dari belenggu penghakiman eksternal dan menemukan kebebasan batin yang sesungguhnya. Dan yang lebih indah, saat kita hidup secara otentik, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keberanian kita untuk jujur menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang terjebak dalam ketakutan. Otentisitas memiliki kekuatan menular. Ia mengundang lebih banyak cinta, kepercayaan, dan koneksi yang tulus dalam kehidupan kita. Namun, hidup sebagai diri sejati juga berarti menerima ketidaksempurnaan kita. Menjadi diri sejati tidak berarti sempurna, melainkan utuh. Itu berarti menerima luka, kesalahan, dan kelemahan kita sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Ketidaksempurnaan bukanlah cacat, ia adalah bagian dari keindahan keberadaan kita yang penuh warna. Pada akhirnya, kekuatan sejati terletak dalam kemampuan kita untuk melepaskan. Ketika kita menyerah, kita tidak kehilangan diri. Sebaliknya, kita menemukan diri yang lebih dalam, lebih damai, dan lebih terhubung dengan kehidupan itu sendiri. Penyerahan diri adalah undangan untuk berhenti berjuang melawan arus dan membiarkan hidup mengalir melalui kita dengan keindahan dan kebijaksanaan yang sempurna. Segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung. Kita hidup dalam sebuah jaring kehidupan yang tak kasat mata, di mana setiap tindakan, pikiran, dan perasaan yang kita miliki menggetarkan benang-benang halus yang menghubungkan kita dengan seluruh makhluk. Namun, dalam kehidupan modern yang penuh hiruk-pikuk, kita seringkali merasa terpisah, terasing dari sesama, alam, bahkan dari diri kita sendiri. Keterhubungan ini bukan sekadar konsep filosofis, melainkan sebuah kebenaran mendalam yang bisa dirasakan ketika kita memperhatikan lebih dalam. Saat kita menghirup udara, kita berbagi napas yang sama dengan pepohonan yang memberi kita oksigen. Saat kita mengasihi seseorang, cinta yang kita berikan meresonansi jauh melampaui dua hati yang saling terhubung. Bahkan, emosi yang kita pancarkan, baik cinta maupun ketakutan, dapat mempengaruhi suasana di sekitar kita, membentuk medan energi yang menyatukan atau memisahkan. Namun, mengapa kita merasa terpisah? Ego seringkali menciptakan ilusi keterpisahan. Ia membisikkan bahwa kita adalah entitas yang berdiri sendiri, terputus dari dunia, sehingga kita menjadi lebih fokus pada identitas individual, kepemilikan, dan keinginan pribadi. Ketika ego mendominasi, kita lupa bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kesatuan yang melampaui batas-batas fisik dan mental. Memahami keterhubungan ini adalah kunci untuk membuka pintu menuju kasih sayang yang lebih dalam. Ketika kita benar-benar memahami bahwa semua makhluk berasal dari sumber yang sama, perasaan superioritas atau perbandingan pun menghilang. Tidak ada aku yang lebih tinggi atau lebih rendah dari kamu. Yang ada hanyalah percikan kesadaran yang sama, menari dalam berbagai bentuk dan pengalaman. Keterhubungan ini juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Setiap tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun, meninggalkan jejak di alam semesta. Sebuah senyuman yang tulus dapat mengubah hari seseorang.
Sebuah kata yang menyakitkan dapat meninggalkan luka yang mendalam. Kita tidak dapat hidup dalam isolasi total tanpa memengaruhi dunia di sekitar kita. Memahami ini membangkitkan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari proses yang lebih besar, sebuah tarian energi yang saling memengaruhi. Dalam kesadaran akan keterhubungan ini, muncul rasa syukur yang mendalam. Kita mulai melihat kehidupan bukan sebagai serangkaian peristiwa yang terpisah, melainkan sebagai aliran yang harmonis. Matahari yang terbit, hujan yang turun, makanan yang kita santap, semuanya adalah hasil dari kontribusi tak terhitung dari alam semesta yang mendukung kehidupan kita. Syukur ini melahirkan penghormatan terhadap bumi, sesama manusia, dan diri kita sendiri. Menghidupi kesadaran keterhubungan berarti melangkah dengan penuh kasih di dunia ini. Itu berarti mendengarkan dengan hati, berbicara dengan kejujuran, dan bertindak dengan niat yang murni. Ketika kita melihat bahwa perbedaan hanyalah ilusi sementara, kita menjadi lebih terbuka untuk merangkul keberagaman, lebih lembut dalam menghadapi konflik, dan lebih tulus dalam mencintai. Akhirnya, keterhubungan segala hal mengajarkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kita adalah bagian dari satu kesadaran yang sama, satu kehidupan yang terus berdenyut. Dalam kesadaran ini, kita menemukan makna sejati, bahwa mencintai dan melayani sesama bukanlah beban, melainkan panggilan terdalam jiwa manusia. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.